Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di tutorial pembelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia, di mana di hukum dasar kimia itu ada 5 hukum yang harus kita kuasai. Yang pertama, yakni untuk hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Dan yang keempat ada hukum perbandingan volume, hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan satu persatu tentang hukum-hukum dasar kimia ini, plus pembahasan soal dan jawabannya. Oke, ini yang pertama tentang hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwasanya massa total zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi ketika massa dia sebelum dan massa dia sesudah reaksi itu adalah sama. Contohnya 23 gram magnesium habis terbakar dengan 30 gram oksigen menghasilkan magnesium oksida. Berdasarkan hukum kekekalan massa, massa magnesium oksida yang terbentuk adalah 55 gram. Jadi di sini untuk melihat dari hukum kekekalan massa itu sendiri, kita harus membuat reaksi kimianya terlebih dahulu, yaitu Mg magnesium tambah O, jadi MgO. Oke, MgO terang, sip. Nah, buat lagi. Jadi MgO ini awalnya dia masanya 23. Ya, ini dan oksigennya adalah 32 sama 5 gram menghasilkan 55. Ya kan? 55 gram katanya seperti itu kan. Massa MgO terbentuk adalah 55 gram. Jadi ini disebut dengan fase reaktan atau sebelum dia menghasilkan sebuah produk. Ini sebuah reaktan atau reaksi. Sini produk. Jadi ketika dia bereaksi, total massa antara Mg dan O itu adalah 55. Dan ini sama dengan total massa produk yang terbentuk, yaitu 55. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan massa, di mana massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, lanjut yang kedua, hukum perbandingan tetapkan atau disebut hukum Peirce. Nah, hukum Peirce ini menyatakan tentang perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi di sini ada perbandingan, jadi ada perbandingan antara unsur dan perbandingan antara suatu senyawa. Jadi di hukum Peirce ini sendiri itu ada namanya rumus. Rumusnya adalah X. X ini adalah jumlah unsurnya dikali dengan atom relatif, ini masanya, karena kan dia berbicara tentang massa dari sebuah unsur per massa atom relatif dari sebuah senyawa. Oke, nanti anggaplah di sini AX BY. Jika ingat kalau kita berbicara tentang RMR, berarti kita juga berbicara tentang perbandingan massa. Berarti di sini sama dengan massa dari unsur A per massa dari suatu senyawa X. Atau di rumus ini juga kita bisa mencari persennya. Persen dari suatu atom relatif dari unsurnya per persen dari massa AXBY. Ini rumusnya. Sip, ini harus antum ketahui karena hukum Peirce sendiri kan dia menggunakan perbandingan. Nah, ini perbandingannya, hukumnya ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, ini ada rumus dari soal hukum Peirce, di mana ada 264 gram pupuk amonium sulfat ZA, artinya ini adalah campuran,
mengandung nitrogen sebanyak 42 gram. Berapa persenkah di kemurnian pupuk tersebut jika diketahui MR-nya NH4 2 kali SO4 dan 134. Berarti kita mencari kemurnian ya dari campuran amonium sulfat. Jika diketahui dia mengandung nitrogennya 42 gram, otomatis kita menggunakan hukum Proust dengan memasukkan perbandingan ini dulu. Oke. Karena dia diketahui dalam massa dan MR. Oke, otomatis kita pakai yang ini. Sip. Oke, kita bahas. Oke, lanjut ya, kita bahas. Langsung aja masukkan rumusnya. X dikali dengan AR. Nah, di sini kan atom relatifnya kan unsur kan, dimana unsur yang diketahui adalah nitrogen, ya kan. Nah, nitrogen ini kalau dalam kondisi bebas itu rumusnya adalah N2. Otomatis jumlah dari nitrogennya adalah 2. Otomatis X di sini kita rubah menjadi 2, ya kan. 2 dikali atom AR dari N. Oke. Per rumusnya apa? MR dari AXBY. Atau kita tulis MR dari NH4 2 kali SOO4 sama dengan massa dari N, massa N ya, per massa dari AXBY atau adalah massa NH4 2 kali SO4, NH4 2 kali SO4. Oke, nah kita masukkan 2 dikali dengan ARN berapa? Atom relatifnya 14. Ini untuk cari di sistem periodik. Per mas MR dari NH4 103 sama dengan massa N berapa? 42 gram. Oke, per dengan massa NH4 massa NH4 2 kali SO4 ini kita tanyakan X, kalau X ya. Berarti tinggal kali silang aja. 2 dikali 14 kan 28 ya. Per 134 per 2 gram per X. Oke, berarti 28X 134 dikali 42. Oke, 28X 134 kali. Oke, apa ya? MR dari NH4 ini bukan 134 jadi 132. Sudah dihitung lagi hasilnya 132 ya. Ini sudah 134. 32 ya. Sini juga. Oke, sini juga. Sorry Afan, 132. Oke. Oke, 132 kali 42 apa? 5544 ya. 5544 berarti X sama dengan langsung dibagi aja hasilnya 198 gram. Berarti massa dari NH4N2SO4 itu adalah 198 gram. Ya, kalau kita diketahui nitrogennya. Kalau yang 264 ini kan campurannya. Nah, kita ini kalau ini mencari massa dari NH4 2SO4 ini dalam nitrogennya gitu kan. Oke, berarti langsung aja kemurnian pupuknya berapa? Kemurnian pupuknya berarti massa yang antum dapatkan itu ya 198 per dengan massa campurannya 264 dikali dengan 100% ya kan, karena dia minta persen. Berarti 198 dia berapa? 75%. Berarti ketika pupuk itu murni ya, itu adalah 75% kandungan nitrogennya gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah hukum Dalton. Hukum Dalton ini menyatakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, jadi ada dua unsur, kalau direaksikan dia bisa membentuk lebih dari satu senyawa,
Dan jika massa salah satu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur lain adalah bilangan bulat. Contohnya misalkan ada unsur karbon, ada unsur di sini oksigen, ya. Ada unsur karbon, ada unsur oksigen, di mana unsur karbon dan oksigen, ya, kalau direaksikan itu bisa menjadi beberapa produk. Ya. Pertama, kalau unsur CO di reaksi dengan oksigen, dia bisa membentuk karbon dioksida, ya. Di sini CO2. Kalau misalkan karbon direaksikan dengan oksigen menjadi karbon monoksida atau CO. Ya, jadi antara dua unsur ini adalah unsur yang CO sama karbon sama oksigennya. Ya, masing-masing direaksikan menjadi CO2 dan CO. Ya. Atau di sini kita bikin saja setengah O2, ya. Jadi C tambah setengah O2 jadi CO. Nah, di mana kalau menurut hukum Dalton, ya, jika dua unsur, ya, dari senyawa, dan jika massa salah satu unsur dibuat sama, contoh misalkan karbon dioksida, ya, memiliki massa karbon di sini massa oksigen. Nah, di mana massa karbonnya itu karbon dioksida, ya, di mana massa karbonnya itu 12 gram. Oke. Terus di sini massa oksigennya 32 gram. Sip. Nah, terus massa karbon monoksidanya itu 6 gram. Yang C-nya ini 6 gram. Terus O-nya ini 8 gram. Nah, terus katanya apa? Jika massa salah satu unsur, ya, dibuat sama, contoh kita buat unsur C ini jumlahnya sama, berarti yang awalnya 12 gram itu kita rubah menjadi biar dia hasilnya sama-sama 12, berarti 6 dikali 2, iya kan? 6 kali 2 sama dengan 12 gram. Sama kan masanya? Nah, oke, kita panjangin. Nah, terus kita lihat yang ditambahkan kan, jika massa yang di karbon monoksidanya kan, berarti otomatis massa O-nya tetap, ya, di atas karbon dioksida tetap karena tidak ditambahkan. Nah, karena di sini ditambahkan adalah yang di bawah, otomatis 8 gram ini juga dikalikan 2 karena yang ditambahkan adalah bagian bawahnya, ya, bagian dari unsur monoksidanya dari karbonnya. Karena disini 2, di sini harus kalikan 2. Berarti sama dengan berapa? 8 kali 2 16 gram. Oke, di sini didapatkanlah 12 per 12, 32 per 16. Jadi perbandingan massa oksigen dalam karbon dioksida dan karbon monoksida adalah 32 banding 16, atau sama dengan berapa? 32 banding 16, berarti perbandingannya berapa? 2 banding 1. Nah, ini dia. Ini kalau kita mencari perbandingan massa oksigennya. Perbandingan massa oksigennya. Nah, jadi perbandingan massa oksigennya adalah 2 banding 1, seperti ini. Ini salah satu hukum Proust. Jadi dia menambahkan massa salah satu unsur. Misalkan dia menambahkan unsur karbon, ya kan. Oke, yang ketiga yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di mana hukum Gay-Lussac ini menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding atau sebanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, awalnya Gay-Lussac itu mereaksikan antara gas hidrogen, ya, H2 dengan gas oksigen atau O2 menjadi sebuah uap air atau H2O. Awalnya dia mereaksikan seperti ini. Ini semuanya adalah bentuk gas, ya. Ini gas juga, ya. Dimana
sebelum kita lanjut, ini kita lihat sudah stabilkah atau belum? Ingat di sini jumlah H2-nya di hidrogen H-nya 2, di sini 2. Oke, sudah. Di sini O-nya 2, di sini 1. Berarti otomatis ini dikalikan 2 supaya jumlahnya sama. Otomatis ini dikalikan 2 supaya sama kan? Sudah seimbang. Nah, ketika dia mereaksikan ini ya, itu bisa kita tulis sebagai 2 volume ya. 2 volume gas H2 ya kan, ditambah dengan 1 volume gas O2 ya kan, menjadi 2 volume gas H2O atau uap air ya kan. Nah, di mana kalau kita bisa tulis perbandingan antara volume ini atau disebut dengan hukum Gay-Lussac itu banding 2 banding 1 banding 2. Inilah perbandingan volumenya. Karena kita kan berbicara tentang hukum Gay-Lussac, itu perbandingan volumenya. Jadi ini adalah perbandingan volumenya. Nah, di mana perbandingan volume itu juga sebanding dengan nilai koefisiennya. Berarti nilai koefisiennya sama. Berarti nilai koefisiennya adalah 2 banding 1 banding 2. Ini adalah perbandingan koefisiennya. Jadi sama ya antara perbandingan volume dan perbandingan koefisiennya. Oke, ini percobaan yang pertama. Coba yang senyawa yang kedua. Apa? Yang kedua itu adalah mereaksikan antara hidrogen dan gas klorida. Berarti hidrogen ditambah Cl2 menjadi apa? Otomatis menjadi HCl ya kan? Tapi lihat, di sini hanya 2, di sini Cl2. Berarti sama-sama dikalikan 2 menjadi 2 HCl. Jadi di sini ada 1 volume gas H2 ditambah dengan 1 volume gas Cl2 menjadi 2 volume gas HCl atau asam klorida. Atau kita bisa tulis perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2. Merupakan perbandingan volume ya. Perbandingan volume. Ingat perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. 1 banding 2 juga. Jadi sini perbandingan koefisien. Koefisien ya kan. Nah, dari dua contoh rumus ini itu menggambarkan tentang sebuah perbandingan volume ya yang terjadi antara gas-gas reaktan dengan gas yang terbentuk ketika hasil reaksi tersebut gitu kan. Seperti contoh dua mekanisme reaksi ini. Ini menggambarkan hukum perbandingan volume, di mana perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisiennya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, Ustadz ingin memberikan kemudahan yaitu dengan menuliskan rumus. Jadi untuk rumus ya tadi kan ada hukum Dalton ada rumusnya ya kan. Hukum Proust ada rumusnya. Sama kayak hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, rumusnya adalah karena kita berbicara tentang mencari volume gas, berarti rumusnya adalah volume gas yang dicari ya kan, volume gas yang dicari. Kita kan mencari volume ya, gas yang dicari sama dengan, karena tadi ingat perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, berarti volume sama dengan koefisien. Koefisien apa? Koefisien yang dicari, oke? Koefisien yang dicari. Oke, per koefisien juga ya kan, per koefisien yang diketahui. Koefisien yang diketahui, dik aja ya, yang diketahui
Karena di sini volume yang dicari otomatis dikalikan dengan volume yang diketahui. Nah, ini rumusnya. Jadi rumus untuk mencari perbandingan volume itu adalah volume gas yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Oke? Contoh soal yang pertama. Sip. Oke, ini contoh soalnya. Jika Anda diminta, ya anggaplah kita bekerja dalam sebuah laboratorium, diminta untuk memproduksi 15 liter gas amonia NH3 dari gas nitrogen dan hidrogen, ya kan. Tentukan volume gas-gas yang dibutuhkan pada suhu dan tekanan yang sama. Ingat, kita kan mencari di sini kan ada kata kunci ya. Tentukan volume gas-gas yang dibutuhkan. Otomatis kita mencari volume gas yang dicari, iya kan? Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, ya, kita harus tahu dulu cara menyelesaikannya. Ingat, kalau ada bentuk cerita, kita harus rubah dalam bentuk mekanisme reaksi. Kan di amonia ya, direaksikan ya, ada kata-kata nitrogen dan hidrogen. Otomatis ada di sini N2 ditambah H2. Katanya apa? Menjadi NH3. Dia menjadi NH3. Iya kan? Nah, lihat. Ini agak sedikit unik ya. Di sini N-nya 2, di sini hidrogennya 2, di sini NH3 menjadi amonia. Gimana ceritanya ya kan? Nah, lihat. Ya, ini panjang kalau kita mekanisme reaksi menjadi NH3 ini panjang. Maka sederhananya saja jelaskan. Kalau di sini dia berbentuk N nitrogennya 2, berarti di sini N-nya harus 2 juga kan. Otomatis ini juga dikalikan 2. Ya kan? Terus di sini H-nya 2, di sini H-nya 3. Dijadikan kalikan 3. Jadi 3, di sini N-nya 2, di sini juga 3, 6, di sini 6. Oke, kalau kita buat mekanisme panjang, hasilnya tetap aja NH3. Kenapa harusnya kan N2H2 kan, NH gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi NH3? Nah, ini mekanisme sangat panjang, makanya cukup ini saja yang kita ketahui. Oke. Lanjut. Sudah kita ketahui bentuk mekanisme reaksinya, fungsinya apa? Untuk mengetahui nilai koefisiennya kan. Ini 3, ini 1, ini 2 ya kan. Nah, cara mencarinya, karena kita mencari volume gas yang dicari, otomatis yang dicari kan nitrogen sama hidrogen ya kan. Berarti volume N2 yang dicari sama dengan volume N2 berapa? Berarti volume N2 yang dicari sama dengan koefisien yang dicari. Koefisien yang dicari berarti N2 yang dicari ya, per koefisien yang diketahui. Karena dia 15 kali amonia NH3, berarti koefisien yang diketahui apa? NH3 ya kan? Karena yang dimintakan, dia yang diketahui amonia 15 liter kan? Sama-sama diketahui kan? Ingat ya, ini kan diketahui, ini yang diketahui. Otomatis koefisien yang dipakai itu adalah koefisien yang dimana volumenya diketahui ya kan? Dengan volume yang diketahui kan amonia, berarti koefisiennya juga amonia. Oke. Di sini juga koefisien volume dari amonia. Kan sama-sama diketahui. Berarti koefisien N2 yang dicari. Apa koefisien N2? 1 per koefisien NH3 berapa? 2. Oke, dikali dengan volume NH3 berapa? 15 liter. Berapa ini 1/2 dikali 1/2 kali 15 liter sama dengan berapa? 7,5 ya, 7,5 liter. Oke. 7,5 liter. Berarti untuk N2 yang kita butuhkan ya, gas yang dibutuhkan sebanyak 7,5 liter volume N2. Lanjut, ini baru volume N2. Sekarang kita cari volume untuk yang H2-nya. Oke, H2 yang dicari sama dengan koefisien yang dicari. Ya, per koefisien
yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Oke, berarti koefisien dicari H2. H2 koefisiennya berapa? 3. Berarti 3 per koefisien yang diketahui dari NH3 berapa? 2. Berarti 2 dikali dengan volume yang diketahui 15 liter. Sama dengan berapa? 22,5 liter. Oke. Berarti untuk gas yang kita butuhkan yaitu nitrogen dan hidrogen itu masing-masing kita harus membuat volume hidrogennya 22,5 liter dan volume N2-nya 7,5 liter. Seperti itu. Oke, ini jawabannya. Siap. Sip. Ini untuk melakukan perbandingan volume. Oke, ini ada contoh soal yang kedua. Diketahui 6 liter campuran gas metana CH4 dan propana C3H8 dibakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukanlah volume metana dan volume propana. Jadi cara mencarinya adalah seperti ini. Kita harus membuat mekanisme reaksi masing-masing, dimana kan di sini kan dia membilang ada campuran, ya otomatis ada campuran antara CH4 dan C3H8. Jadi kita buat dulu mekanisme reaksinya, tapi dalam bentuk sendiri-sendiri, ya berarti CH4 sendiri, terus propana sendiri. Tapi dalam mekanisme reaksi karena dia dibilang dibakar dengan oksigen, maka kita membuat mekanisme reaksinya ketika CH4 itu direaksikan dengan oksigen. Nanti yang kedua, mekanisme reaksi kedua ketika C3H8 C3H8 ketika C3H8 direaksikan dengan oksigen lagi. Jadi ada dua bentuk mekanisme reaksi yang harus kita buat. Karena dia bentuknya campuran, kita pisahkan satu persatu. Tapi ketika dipisahkan, itu direaksikan dengan oksigen masing-masing, direaksikan dengan oksigen. Berarti yang pertama kita buat adalah persamaan reaksi pada pembakaran CH4. Karena kan kalau dia oksigen itu identik dengan pembakaran. Berarti mekanisme reaksi CH4, mekanisme reaksi pembakaran CH4. Oke, pembakaran CH4. Berarti CH4 direaksikan dengan oksigen. Ingat, apapun bentuk, kalau direaksikan dengan oksigen, dia menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 ditambah H2O. Ini termasuk dari entalpi pembakaran secara sempurna. Nanti kalian pelajari di kelas 11. Oke. CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Sudah setara atau belum? Belum ya. Di sini C-nya H4, di sini hanya cuma 2. Oke, berarti dikalikan 2. Terus di sini O2, di sini ada O-nya 2, di sini 1. Berarti 2 tambah 1 3. Ya kan? Karena di sini sudah kali 2, berarti di sini 2, di sini 2, berarti 2 tambah 2 4. Berarti di sini berapa? 2 kan? Udah. Oke, udah setara ya. Semuanya ini dalam bentuk fase gas. Fasenya gas. Nah, otomatis di sini fase gas. Di sini juga gas. Di sini gas, di sini juga gas. Oke. Nah, cara yang kedua, setelah kita tahu mekanisme reaksinya, kita pakai kita kan yang ditanyakan volume CH4 kan. Maksudnya itu total dari volume ya. Jadi yang dari sini kita kan mencari volume yang dicari. Apa volume yang dicari? Ya, nih lihat. Yang ini kan diketahui kan 6 liter. Ya kan 6 liter campuran gas metana. Otomatis metana di sini CH4 ini yang diketahui. Yang dicari apa? Yang dicari adalah oksigennya, ya kan? Berarti volume O2 ya yang dicari sama dengan koefisien
dari O2 itu sendiri per koefisien dari yang diketahui kan, karena yang diketahui kan 6 liter campuran metana ya kan, berarti koefisien dari CH4 dikali dengan volume dari CH4 ya kan. Oke, koefisien dari O2 berapa? 2. Koefisien dari CH4 1 dikali volume CH4 ya kan, volume CH4 ya kan. Nah, anggaplah ini kan 6 liter ini itu merupakan campuran, volume campuran antara metana dan propana. Berarti anggaplah volume dari CH4 itu adalah X ya. Gimana ya? X kecil apa ya? Lambangnya yang cocok ya? Lambang ini aja. 2 kali. Nah, ini kita rubah jadi 2 kali X. Oke, berarti rumusnya adalah 2X liter ya kan, karena satuan volume kan liter, 2X liter. Nah, karena kenapa, ingat ya, ini 6 liter ini yang diketahui metana dan propana, makanya 6 liter ini kan nggak tahu 6 liter itu kebagian mana aja metana sama propananya, maka di sini kita buatlah dalam bentuk X ya, bukan CL ya, ini X ya, X kecil. Terus yang kedua, mekanisme sudah kita tahu 2 liter. Terus mekanisme reaksi pembakaran dari C3H8 atau propana. Mekanisme reaksi pembakaran C3H8 ya, berarti otomatis C3H8 direaksi sama oksigen menjadi CO2 ditambah H2O, setarakan C3, teman sini 3 kan, 3, terus H-nya 8, sini berapa? 2, di sini 4 ya kan. Terus di sini O-nya berapa? Ini 2, di sini 6, di sini 4 kali 1 4, 4 tambah 6 berarti 10, berarti di sini 5. Oke, 5 O2 kan. Nah, semuanya ingat yang diketahui kan C3H8 tadi kan. Nah, berarti C3H8 berarti yang volume yang dicari adalah volume O2 lagi kan. Nah, berarti koefisien dari O2 per koefisien dari C3H8 dikali volume C3H8 kan. Nah, berapa? Koefisien O2 nya berapa? 5 per koefisien C3H8 1 dikali dengan, nah volume C3H8 kan 6 liter tuh kan, kita nggak tahu kan. Berarti kalau tadi CH4 itu dibentuk X, kalau ini berarti dalam bentuk 6 dikurang X kayak gitu. Ini dalam kurung 6 dikurang X ya, karena X ini kan 6 ini bisa campuran ya, jadi 6 dikurang X liter itu sama dengan berapa? Berarti 5 dikali 6 dikurang X, berarti 5 kali 6 sama dengan 30 dikurang 5X liter ya kan, 30 dikurang 5X liter, ini hasilnya. Sudah sampai sini, barulah kita mencari volume gas O2 totalnya, ya kan? Volume gas O2 total. Nah, volume gas O2 total rumusnya apa? Berarti volume pembakaran dari CH4 dan volume dari C3H8. Oke, volume O2 dari pembakaran CH4 ya, berarti di sini volume pembakaran dari FMB dari CH4 ditambah dengan volume pembakaran dari C3H8 ya kan. Nah, ingat volume gas O2 total itu berapa? 18 liter. Oke. Berarti 18 liter sama dengan volume pembakaran CH4 yang volume O2-nya itu berapa? 2X ya, 2X ya. 2X ditambah dengan volume pembakaran C3H8 berapa? 30 dikurang 5X. 30 dikurang 5X, ini satuannya liter. Oke. Sip, berarti 18 liter. 2X, masukkan tandanya ke dalam, berarti ditambah 30 dikurang 5
15 liter berarti 18 liter. 18 liter samakan satuannya. Berarti 18 dikurang 30, ya kan? Terus di sini satunya liter, berarti ini 2x dikurang 5x liter. Berarti berapa? 18 kurang 30. Berarti 18 kurang 30 berarti min 12 liter per 2 kurang 5 berapa? Yuk, 2 kurang 5 berapa? 3x. Oke, udah x sama dengan pindah ke ruas. Berarti min 12 dibagi min 3 habis dimana nilai x nya adalah 4 di liter. Dapatlah dari hasilnya 4 liter. Berarti jika semuanya diukur pada susunan yang sama, ya, dapatlah volumenya 4 liter, ya. Jadi di sini kan yang didapat 4 liter itu adalah volume dari apa? X tadi, yaitu CH4, ya kan? Ingat, ini kan volume X tadi kan CH4 ya. Di sini adalah CH4, ya kan? Nah, berapa volume antara volume gabungannya? Berarti ingat rumusnya tadi kan apa? 6 kurang X kan? Mana tadi? Ini kan? 6 dikurang X. Ini jatuhnya adalah volume gabungan, ya, antara CH4 dan C38. Berarti rumusnya adalah volume berarti rumusnya 6 dikurang X, ya, sama dengan 6 dikurang 4, ya, sama dengan 2 liter. Nah, ini adalah volume dari campuran metana dan propana, yaitu 2 liter. Nah, gitu. Dimana nilai X ini adalah nilai dari metananya. Ya kan, kita nggak tahu metana tadi kan, nilainya kan X metana tadi. Kita cari X-nya, cara mencari X-nya gitu kan. Ini hasil 4 liter. Berarti total semuanya 6 dikurang X berarti 4 sama dengan 2 liter, gitu. Oke, mungkin cukup di sini dulu, sampai di sini. Setelah ini ada bukan contoh soal tugas bagi antum, ya, untuk dikerjakan hari ini. Nanti besok kita akan membuat video lagi tentang hukum Avogadro yang terakhir. Oke, ini tugas yang harus antum selesaikan untuk hari ini, dimana cukup satu soal saja menggambarkan dari hukum yang terakhir, yaitu hukum Gay-Lussac. Oke, campuran gas dan seterusnya. Tolong dikerjakan di buku latihan. Terima kasih. Demikianlah video dari Ustadz hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.